Datang. Anda melakukan perjalanan jauh ke negara Mo. Anda adalah tamu terhormat saya. APA, ini adalah minuman terbaik yang saya miliki. Jangan menahan diri dan mari kita berpesta malam ini. Anda bisa tinggal di sini. Setelah minum. Jangan. Saya bersedia membaginya dengan Anda. Ini. Cukup. Anda harus minum lebih banyak. Nona. Wanita bisa minum lebih sedikit. Ayo. Sedikit saja sudah cukup. Sedikit? Killer Ron Anda. Cucu menantu saya. Saya akan menuangkan sedikit untuk Anda. Saya akan menuangkan sendiri semangkuk penuh minuman keras. Angkat mangkuk Anda. Bersulang-bersulang. 6. 7. TSK tangan saya. 10. 9. 10. 6. 7. 8. Minum. Tangan bodoh. Saya bisa minum lebih banyak. Shangguan, Bisa. Saya masih bisa minum. pergi tidur. Kakek, kita akan melanjutkan permainan nanti. Saya bisa minum lebih banyak. Dia sudah mabuk begitu cepat. Saya belum selesai bermain meskipun. Kakek. Dia sudah mabuk. Saya akan bermain dengan Anda. Anda? Biar saya coba. Tentu coba saja. 6. 7. 9. Minum. Kakek. Kamu luar biasa. Kamu jago main shoot. Dan tubuhmu juga kuat. Kamu terlihat lebih muda. Dari usiamu. Bisakah kamu berbagi tips dengan saya? Saya tidak akan menyesal kalau saya sehat seperti kamu. Ketika saya tua nanti. Tidak ada tips. Kamu hanya perlu berolahraga lebih sering. Mengerti? Terutama kalian berdua. Saya berharap kalian bisa memberikan cicit untuk saya. Supaya saya bisa punya 4 generasi bersama. Ini, cucu menantu saya. Makan lebih banyak. Dan tumbuh lebih kuat. Kamu mabuk, kakek. Tidak sama sekali. Tidakkah kamu mengenal saya dengan baik? Saya bisa minum. Setidaknya 10 guci minuman keras. Ayo, mari kita lanjutkan. Kakek. Saya perlu keluar untuk menghirup udara segar. Apakah kamu mencoba untuk kabur? Bukan? Tidakkah kamu bilang, saya perlu berolahraga? Saya tidak menyangka itu. Cucu menantu. Mereka hanya lemah. Mari kita main. Kakek, dia tidak bisa main. Saya akan main denganmu. Jangan ganggu kami. Saya ingin main dengan cucu menantu saya. Ayo menantu cucuku. Tentu aku akan bermain. 2. 5. Apa? Aku menang. 1 putaran lagi. 1 putaran lagi. 2. 6. Beruntung sekali aku. Sekali lagi. 2. 6. Terima kasih. Dia memang beruntung. Kapan kau belajar bermain ini? Kau hebat sekali. Apa kau tidak sadar bahwa dia selalu memilih 3 atau 5? Dia tak pernah berubah. Menantu cucuku. Aku belum yakin. Ayo main 2 putaran lagi. Baiklah tentu. 2. 6. Itu 6. Aku mengerti. Bagaimana berani kau menipuku? Minum. Minumlah araknya. Kau sengaja mengatakannya dengan keras. Untuk memberi isyarat pada kakek kan? Hentikan minumnya. Jika kau ingin mendapatkan persetujuanku, jangan ragu untuk minum. Bagus. Aku sebaiknya jujur saat minum dengan orang tua. Wei. Bersikaplah jujur padaku. Bagaimana keadaanmu setahun ini di negara Sin? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja di sana. Meskipun negara Sin memiliki lebih banyak aturan daripada kampung halamanku, aku sudah menyesuaikan diri dengan mereka. Aku tidak akan mempermalukan orang tuaku. Jangan khawatirkan. Apakah kau mempermalukan orang tua dan keluargamu atau kemanapun kamu pergi? Kamu tetap anak kesayangan kami. Apa kamu tahu? Apa itu keluarga? Keluarga akan berjuang untuk masa depan yang cerah dan mengatasi rintangan bersama-sama. Mengerti? Saya bisa melihat bahwa Tuan Muda ke-6 sangat peduli padamu. Kalian berdua harus saling mendukung dan menjalani hidup yang baik. Kamu masih memiliki jalan panjang di depan.
Kami akan selalu mendukungmu. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan khawatirkan kami. Tentu. Oh ya, beri aku sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Ambil ini. Ini? Ini harta karunku. Kamu boleh memilikinya. Gelang ini adalah mas kawin nenekmu. Sebelum dia meninggal, dia telah memberikan semua mas kawinnya kepada ibumu dan bibimu. Dan gelang ini adalah satu-satunya yang tersisa. Setelah dia tiada, aku menyimpannya sebagai kenang-kenangan darinya. Sekarang, setelah aku tua, aku akan mewariskannya kepadamu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Aku tidak punya barang berharga lainnya. Lajapila, kamu tidak menggunakan uangmu sendiri. Setelah menikah nanti, bawa gelang ini. Ini akan membantumu untuk tidak meminta uang dari orang lain. Jika ada kejadian tak terduga di masa depan. Terima kasih kakek. Cucuku sudah dewasa dan menikah dengan seorang pria. Dalam sekejap mata. Juga aku sudah tua. Kamu tidak tua kakek. Kamu kuat dan perkasa selamanya. Ya, aku kuat dan perkasa. Weh, aku cukup menyukai menantu laki-lakiku. Tapi sepertinya dia agak lemah. Dia mungkin terlihat lemah. Tapi dia sering berolahraga. Dan dia dalam kondisi yang baik. Kamu membelanya. Bagaimanapun juga, ini bagus. Setidaknya dia tidak bisa melawanku. Dengan tubuhnya yang lemah. Dan aku bisa membantumu. Kalau dia mengganggumu. Lihatlah tubuh ayahmu yang lemah. Dia tidak sebanding denganku. Dengan satu tamparan di tubuhnya, dia akan terlempar ke G-State dengan mudah. Seperti yang kamu lihat, dia tidak pernah melangkahi ibumu selama bertahun-tahun. Kakek. Kakek. Weku telah tumbuh besar. Aku ingin membangunkanmu untuk minum sup mabuk. Dan kamu sudah bangun. Aku belum membersihkan wajahku. Aku harus membersihkan wajahku sebelum tidur. Itu taplak meja. Jangan pakai ini. Ini sup mabuk. Terima kasih sayang. Kamu menangis? Kenapa? Aku rindu rumah.
Aku akan membawamu pulang. Kapanpun kamu merasa rindu rumah. Apa maksud senyum itu? Kamu tidak bisa minum. Kenapa kamu minum begitu banyak? Tidakkah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan saat mabuk? Aku tahu. Lalu kenapa kamu? Bajingan berani-beraninya kamu? Kamu brengsek tak berperasaan. Kamu akan melupakan ini lagi. Ketika kamu bangun besok. Kapanpun kamu merindukan rumah, aku akan membawamu pulang. Aku akan membawamu pulang. Yang mulia. Apakah yang mulia menunjukmu dengan jabatan resmi hari ini? Tapi ini agak berbeda dari yang kamu harapkan. Aku ditugaskan ke Kementerian Urusan 9 Negara. Kementerian Urusan 9 Negara? Kurasa, Yang Mulia takut kamu mengalahkan putra mahkota muda. Meskipun begitu, Yang Mulia memang menerapkan usulanmu untuk melonggarkan pembatasan pada sistem pasar dan sistem moneter baru. Ini menunjukkan bahwa dia menyetujui kamu. Meskipun berbeda dengan harapan kita, menilai situasi saat ini, itu sama saja ke kementerian manapun aku pergi. Kamu sudah belajar menghibur orang lain ya? Tampaknya hatimu sudah melunak. Setelah bergaul dengan Li Wei beberapa waktu. Siapa yang membicarakan aku? Aku sudah menyiapkan beberapa kue untukmu. Kamu belum makan sebelum rapat. Makanlah sedikit. Kenapa kamu diam? Apakah ada yang terjadi di rapat pagi tadi? Tidak ada yang serius. Li Wei akan terlalu banyak berpikir. Kalau kamu tidak memberitahunya, pasangan suami istri akan bertahan kalau kamu menghadapi masalah bersama. Dan jujur satu sama lain. Baiklah. Aku ditunjuk ke sebuah kementerian. Kementerian apa? Kementerian Urusan 9 Negara. Tentang apa itu? Ya. Sekarang aku seorang pejabat. Apakah pangkatmu tinggi? Lumayan. Apakah ada banyak orang di bawahmu? Apakah kamu burung legendaris Jingwei yang mencoba mengisi danau dengan kerikil? Nyonya He mengirim daftar nama untuk pertunangan nona muda, tapi harapannya jauh melampaui standarnya. Tidak ada kandidat yang memenangkan hatinya. Hentikan. Apakah kamu juga tidak puas dengan mereka? Meskipun menikahi pria yang kusukai adalah keinginan kecil, tapi sulit untuk dicapai. Pria yang kucari adalah seseorang yang hanya aku yang memandangnya, dan dia hanya memandangku.
sedangkan latar belakangnya dan kekayaannya tidak penting sama sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa keinginanmu mirip dengan orang Ji. Sejujurnya, ketika aku memutuskan tentang pernikahanku, aku menyadari bahwa perasaanku yang sebenarnya terhadap Zheng hanya kekaguman. Aku tidak bermaksud menikahinya. Ini berbeda denganmu, yang sangat mencintainya. Omong kosong, aku tidak sangat mencintainya. Aku terkejut dia menyukaimu. Mengingat seleranya yang buruk, aku pikir dia tidak layak untuk kukagumi. Aku hanya tidak mau mengakui kebenaran. Jelas aku wanita yang lebih baik. Tapi dia jatuh cinta pada gadis biasa sepertimu. Tolong jangan menghina penampilan. Ayahku bilang, aku adalah kecantikan yang tak tertandingi di negara Ji. Ayahmu, bagaimana kamu bisa percaya itu? Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu dengan itu. Nyonya, bangunlah. Apakah kamu mencari audiensi demi pernikahan Songwu? Kamu seorang wanita. Tidak pantas untuk ikut campur dalam pengaturan pernikahanmu. Mohon maaf atas kelancanganku. Bagaimanapun juga pernikahan adalah untuk seumur hidup. Dia tidak ingin dijodohkan, melawan keinginannya sendiri, dan menjalani kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Itulah sebabnya dia datang kepadamu. Duduklah. Katakanlah. Aku? Sebenarnya aku. Katakan saja. Aku tahu, kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi jika aku harus menikah dengan seseorang yang tidak aku sukai, aku tidak akan bahagia. Bahkan jika orang itu adalah penguasa negara. Jaga mulutmu. Nyonya, mohon maaf atas ketidaktahuannya. Dia tidak bermaksud kasar. Tolong jangan hiraukan. Aku telah berada di sisimu sejak kamu kecil, dan aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Ini adalah tanggung jawabku kepada orang tuamu yang telah memutuskan tentang perjodohanmu. Mungkin mereka akan sedih jika kamu menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Oleh karena itu mengenai perjodohanmu, lakukanlah sesuai keinginanmu. Benarkah? Terima kasih ibu. Aku berharap kamu dapat menemukan seorang pria yang sangat menyayangimu. Tapi sebagai seorang gadis yang baik, tidak pantas untuk bertemu pria sesuka hati. Aku punya ide. Apa itu? Kencan buta. Ayahku adalah komandan kantor kepala penjara. Sementara ibuku adalah putri Tuan Wang, seorang tuan tanah yang kaya. Aku dengar ayahmu adalah Jenderal Song yang terkenal dari negara Xin. Tampaknya kita cukup cocok. Setelah kita menikah, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetap di rumah saja dan melahirkan banyak anak laki-laki. Dan merawat mereka. Tunggu, Tuan. Apa kau tidak merasa haus setelah bicara begitu banyak? Ya, aku agak haus. Tuangkan aku teh. Tidak bisakah kau melakukannya dengan tanganmu sendiri? Tanganku? Bagaimana hal sepele ini bisa layak untuk tanganku? Tanganku harus digunakan untuk melindungi negara. Sudah makan belum yang mulia? Sudah. Apa yang kau makan? Bebek panggang. Dengan bungkus? Apa kau memakannya? Dengan timun iris?
Wortel iris. Atau daun bawang iris? Aku memakannya dengan potongan hawthorn. Oh, jadi kau suka manis. Yang mulia. Sekarang giliranmu untuk bertanya padaku. Apa kau puas dengan semua yang kau lihat sekarang? Aku? Mengerti. Aku mengerti sepenuhnya. Aku sesuai dengan seleramu. Tidak juga. Akui saja. Aku tahu betul wanita-wanita seperti kalian. Ketika kalian bilang tidak, itu berarti sebaliknya. Sejujurnya, aku tidak bertemu wanita sendirian. Karena mereka selalu tergila-gila padaku setelah melihatku. Sejujurnya kau tidak perlu ada di sini. Aku tidak bersikeras untuk bertemu denganmu kok. Gadis nakal. Aku bisa melihat dari matamu. Mataku? Apa yang salah dengan mataku? Matamu penuh dengan cinta. Aku lelah. Tuan-tuan muda itu dipilih dengan hati-hati oleh para nyonya di istana. Tidak ada satupun yang cocok denganmu. Jangan terlalu pemilih nona muda. Tidak ada pria sempurna di dunia ini. Bahkan jika aku menurunkan standarku, mereka tidak seharusnya mencari seseorang hanya berdasarkan gender. Yang mulia, aku telah menemukan yang bagus untukmu. Tolong aku. Aku tidak ingin bertemu siapapun lagi. Pria yang aku rekomendasikan sangat hebat. Liu Momo. Aku terlalu cerewet. Biar aku jujur padamu. Tidak ada pria yang kamu rekomendasikan yang cocok denganku. Aku hanya ingin pria yang sempurna. Aku akan hidup sendiri seumur hidup. Itu bagus. Itu adalah pangeran ke-10 yang sempurna dan hebat. Baiklah. Aku pikir, meja ini terlalu besar. Dan kita duduk terlalu jauh satu sama lain. Kemarilah. Duduk di sini. Duduk lebih dekat denganku. Agar kita bisa berbicara lebih baik kan. Santai saja. Anggap saja aku orang biasa. Ini ambil beberapa biji bunga. Jen Kakeng. Itu bagus untuk kecantikanmu. Kamu putri Kening Songwu kan? Kamu memang cantik. Tapi kamu sedikit tua. Haruskah aku pergi sekarang? Itu bukan masalah. Ibuku bilang, wanita yang lebih tua. Libi matang dan tenang dan mirka merwat sumai mirka. Terima kasih atas pujian ibumu. Oh ya, ibuku adalah nyonya. Apakah kamu tahu ini? Tentu saja. Semua orang tahu ini. Kalau tidak, aku tidak akan berada di sini. Bagus kamu tahu. Ibuku bilang kamu jago merangkai bunga dan menjahit, benarkah itu? Sangat bagus. Ibuku bilang, wanita seharusnya tinggal di rumah merawat keluarga dan menjadi istri yang patuh. Selamat. Kamu memenuhi syarat ibuku. Bolehkah aku bertanya, Tuan? Silakan. Apakah ibumu adalah patokan untuk calon istri masa depanmu? Tentu saja. Ibuku adalah nyonya. Dia adalah sosok yang sempurna. Selain itu, dia hanya memberi nasihat yang menguntungkanku. Benar kan? Aku ingin bertanya lagi, Tuan. Maksudku jika kita menjadi pasangan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku punya konflik dengan ibumu? Ya ampun pertanyaan ini. Apakah kamu berani melawan ibuku? Aku hanya membuat hipotesis. Tidak ada hipotesis seperti itu. Setelah kamu menikah denganku, kamu adalah bagian dari keluarga kami, dan kamu harus memperlakukan aku dan ibuku dengan baik. Bahkan jika kamu punya konflik, itu seharusnya bukan kesalahan ibuku. Bahkan jika dia salah, aku harus membelanya. Benar kan? Ibuku mengalami 10 bulan kehamilan dan melahirkanku. Dia telah membesarkanku yang tidak mudah. Karena itu, kita harus memperlakukannya dengan sangat baik. Juga bagaimana bisa kamu bertanya seperti, Tuan, silakan nikmati ini sendiri. Aku harus pergi sekarang. Mohon maaf. tunggu, aku belum selesai. Hei, berdiri di sana. Ibu saya bilang, nggak sopan kalau seseorang pergi sendiri.
Ibu kamu benar. Aku pergi sendiri, dan aku kasar. Jadi aku nggak pantas buat kamu. Maaf ya, aku pergi dulu. Sudah selesai. Mana biara terdekat? Kenapa? Untuk jadi biarawati. Cinta butuh waktu untuk muncul. Saya tahu yara kamu ada di sudut berikutnya. Aku hargai kata-kata penghiburanmu. Jamur dari negara Ji. Ayo lihat. Mari kita lihat. Jamur segar. Ini jamur rayap. Kamu ahli ya, Nona? Tentu saja. Aku dari negara Ji. Setiap musim panas kami pergi memetik jamur di gunung. Kalau Saka ambil lebih banyak. Aku bungkusin buat kamu. Songwoo. Songwoo. Sudah cukup. Terima kasih. Ini. Terima kasih, Nona. Songwoo. Mana Li Wei? Li Wei. Li Wei. Songwoo. Li Wei. Kamu di mana? Li Wei. Songwoo, kamu di mana? Kamu di mana? Nak. Kenapa nangis di sini? Kamu manggil nama aku. Kamu kenal aku. Kamu siapa? Aku lagi nyari Songwoo. Aku Songwoo. Songwoo yang mana kamu? Kakak. Songwoo. Kakak. Songwoo. Aku tidak percaya aku kehilangan dia. Songwoo. Nona. Bagaimana kamu tahu namaku? Nama kamu. Aku Songwoo. Nama yang sama. Kebetulan sekali. Tapi aku sedang mencari seorang wanita. Songwoo. Songwoo. Woo, Kakak. Kamu di mana? Aku sangat khawatir. woo. Nyonya ini juga dipanggil Songwoo. Nyonya, ini saudara laki-laki saya. Namanya Songwoo. Woo seperti seni bela diri. Aku sudah bilang jangan panggil aku, Nyonya. Panggil Nona. Jangan tidak hormat pada penyelamatmu. Saudara perempuan kuno. Dan kami tidak sengaja tersesat. Aku mencari dia di mana-mana. Terima kasih sudah membawanya kembali. Sama-sama Tuan. Aku senang kamu menemukan saudara perempuanmu. Panggung miring masih memiliki fondasi yang kuat. Dan jendela yang diukir hijau seperti zamrud. Kamu punya nama yang bagus, Nona. Kamu memiliki Wu dari seni bela diri, tapi terdengar seperti orang yang berpendidikan. Aku mengelola toko buku. Aku jadi banyak bicara ketika membahas sastra. Aku mengerti. Aku juga suka membaca. Di mana toko buku kamu, Tuan Song? Gang Tongkei di Pasar Timur. Kamu membantu, aku menemukan saudara perempuanku. Jika kamu punya waktu, jangan lupa mampir ke toko buku. Aku akan memberikan buku apapun yang kamu suka, secara gratis. Sebagai tanda terima kasih. Aku tidak mungkin menerimanya. Kenapa tidak hari ini? Mungkin lain kali. Kita harus pulang sekarang. Lain kali, pergi. Ayo pergi. Oke. Itu kesepakatan. Woo. Ayo pulang. Setelah beberapa hari dijemur, jamur bisa diawetkan dengan lebih mudah. Di kampung halamanku, ada sekelompok pemetik jamur. Mereka akan membawa keranjang bambu di punggung dan berjalan berkilo-kilometer pagi-pagi ke dalam hutan untuk mengumpulkan jamur. Cium ini. Musim semi telah tiba. Li Wei, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Apa itu? Bisakah kamu membantuku menikahi Tuan Song itu? Kamu baru saja bertemu dengannya. Dan itu sudah cukup. Aku lihat kecerdasannya menular padamu juga. Dia sangat berbeda dari yang lain. Dia sangat unik. Sangat menarik.
Tapi aku tidak ingin sesuatu yang membuatku terlihat sangat ingin. Aku ingin membuatnya merasa bahwa dia ingin melamarku dengan antusias. Ini bisa cukup menantang. Aku sarankan kamu meninggalkan rumah belok kanan dan temui dukun. Li Wei. Li Wei, aku tahu kamu akan menemukan cara. Tolong bantu aku memohon padamu. Biarkan aku berpikir. Jadi, ada ide? Tidak secepat ini. Silakan saja. Saya mungkin tidak punya solusi sekarang. Tapi saya punya cerita yang bisa menginspirasi kamu. Tentu, ceritakan. Waktu ibu saya masih muda, dia bertemu ayah saya. Ayah saya tampan dan baik hati. Jadi dia jatuh cinta padanya. Dia kemudian memutuskan untuk membuatnya terkesan. Ayo kita pergi. Ayah saya ingin berterima kasih pada ibu saya atas campur tangannya. Tapi ibu saya menjadi malu. Lalu ibu saya menemukan seorang mak comblang dan meminta mereka untuk mengatur pernikahan. Orang tua ayah saya sangat senang. Jadi ayah saya terpaksa bersedia menikahi ibu saya. Tapi sebelum mereka menikah, ayah saya ingin melihat siapa istrinya. Ini dia. Ayah saya melihat betapa penuh kasih sayang dan terharu. Mereka telah menikah sampai sekarang. Tapi coba tebak apa sebenarnya yang terjadi. Orang yang merusak rencana dan yang melamar ibu saya adalah teman-teman paman saya. Ibumu sangat pintar. Tentu saja, ibu saya adalah satu-satunya orang yang bisa memikat. Yang bisa membuat ayah saya terkesan seperti ini. Menurutmu, bisakah saya melakukan hal yang sama untuk memikat? Membuat Song Wu terkesan. Kamu bisa mencoba. Tapi, ibumu punya bantuan dari pamanmu. Siapa yang bisa saya mintai bantuan? Tentu bukan kamu, karena dia sudah melihatmu. Kalau Zheng? Tidak, Zheng itu orang yang taat aturan. Dia tidak akan membantuku. Lalu saya punya calon. Serahkan sekarang. Apa ini? Yuan, aku tidak mau uangmu. Pergi sana. Kamu belum bayar bukunya. Aku tidak percaya ini. Kamu tidak bisa pergi tanpa membayar. Bagus yang kamu lakukan tadi. Ayo sekarang, berikan aku bukumu yang paling berharga. Kalau tidak... Kenapa dia belum datang? Tidak tahu. Apa yang membuatnya lama sekali? Dia terlambat. Dia melewatkan waktunya. Dia datang. Pencuri kurang ajar. Tidak perlu takut Tuan Song. Aku akan melindungimu. Di era damai ini, kamu akan melakukan perampokan. Di siang bolong. Atas nama keadilan aku akan mengalahkanmu. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan kegelapan. Serang. Cepat. Aku tidak tahu tubuh kecilmu bisa menyimpan kekuatan sehebat itu. Selamat tinggal. Berdiri di sana. Minta ampun sekarang, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kasihan. Aku meremehkanmu. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Heitai. Aku akan. Pencuri. Bajingan. Pencuri.
Tidak tahu malu. Berhenti. Apa kalian berdua saling kenal? Tidak. Kurasa kalian berdua tidak cocok. Haruskah kita mencari pria lain? Sudah berhenti. Tepat sekali. Mendengar itu, hanya akan membuatnya semakin kesal. Baiklah, sudahlah Song Woo. Kamu lihat. Ide kamu buruk. Aktingmu juga buruk. Wajar saja dia mengetahuinya. Diam. Yang mulia, Tuan Song ada di sini. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Kamu menjatuhkan ini. Aku bertanya-tanya, dan menemukan bahwa kamu tinggal di sini. Terima kasih. Maaf. Untuk hari ini, Tuan Song, aku merusak toko bukumu. Aku harus mengganti kerugianmu. Berapa yang kamu mau, Tuan Song? Tidak perlu. Itu tidak akan mahal. Tidak apa-apa. Tidak. Aku harus mengganti kerugianmu. Aku merasa bersalah. Untuk apa yang terjadi hari ini? Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Kalau begitu, 1 guan cukup. Itu saja? Itu sudah banyak. Baiklah. Tuan Song, tolong tunggu di sini. Ini, Song Woo berhutang 1 guan pada Song Woo. Maaf membuatmu menunggu lama, Tuan Song. Oh, kamu lihat. Kakakku yang mengatur uangku. Dia cukup pelit dan hanya memberiku sedikit untuk uang saku bulananku. Jadi, aku ingin bertanya padamu. Kalau aku datang ke toko bukumu, dan aku akan perlahan-lahan membayarmu setiap hari, apa kamu tidak keberatan? Tentu saja. Nona Song. Aku datang. Dengan sebuah pertanyaan juga. Kenapa kamu melakukan? Apa yang kamu lakukan hari ini, Nona Song? Ini semua salahku. Aku tahu kamu pasti membenciku sekarang. Tapi tolong, jangan benci aku. Maaf. Nona Song. Kenapa kamu di sini? Jadi itu wanita itu. Ya tapi. Serahkan pada kami. Tidak perlu kembalilah. Nona Song. Aku sudah lama mengagumi kecantikanmu. Tolong beri aku kesempatan, Nona Song. Aku yang pertama. Nenek moyangku berteman dengan keluarga Song. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Tuan Song, berhenti. Berhenti. Song Woo. Song Woo, Yang mulia. jangan panggil aku yang mulia. Song Woo saja. Aku Song Woo. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu mengerti perasaanku? Kamu adalah wanita yang baik yang mulia. Dan kamu punya banyak pengagum. Mereka juga semua sarjana yang luar biasa. Aku hanya orang biasa. Jadi kamu mengerti perasaanku. Tapi ini yang ingin kamu katakan padaku. Banyak pengagum katamu. Aku menyewa mereka untuk berpura-pura di depanmu. Aku ingin kamu. Aku ingin kamu sedikit cemburu. Dan ketika aku bilang akan membayarmu setiap hari. Aku tahu itu solusi yang konyol. Tapi aku hanya ingin bertemu denganmu lebih sering. Aku tahu, meski kita belum lama kenal, tapi kamu sangat berbeda dengan bangsawan lain yang aku kenal. Hatiku, itu sebabnya aku melakukan banyak hal bodoh. Tapi, kamu pintar. Jadi aku harap kamu mengerti. Non Song.
Wu, kenapa kamu masih bangun? Aku tidak lelah. Tidur dulu. Apa kamu memikirkan Nyonya Songwu? Seperti yang aku bilang, itu Nona Songwu. Apa dia akan jadi kakak iparku? Kamu masih kecil, jangan ngomong sembarangan. Tapi anak kecil juga tahu apa yang terjadi. Kamu melototi Liontin Giok ini sepanjang hari. Kamu bertanya-tanya, apakah kamu menyukainya atau tidak? Kalau suka bilang saja padanya. Tapi dia seorang putri. Dan aku hanya rakyat biasa. Dia terlalu tinggi untukku. Kamu berpendidikan, tentu saja dia tidak terlalu tinggi untukmu. Cinta itu cinta. Kalau melebakan kekayaan atau status. Itu bukan cinta. Baiklah, sekarang tidur dulu. Orang dosa memang tidak masuk akal. Kenapa kamu sampai khawatir tentang hal ini? Tuan Song, kamu ingin menemuiku? Kamu lupa ini. Terima kasih. Nona, apa? Tuan Song, kamu mengantarkan Liontin Giok ke sini kemarin. Kamu bisa saja meninggalkannya, dan seseorang akan menyimpannya. Kenapa kamu membawanya kemarin? Apa karena? Dengan membawa Liontin Giok, Aku punya alasan untuk menemuimu. lihat mereka. Tapi aku tidak merasa tenang. Bisakah kamu menguji Songwu? Kalau kamu tidak tenang kenapa kamu menyatukan mereka? Songwu menyukainya. Tapi pernikahan itu berbeda. Bawa dia ke rumah bordil, dan lihat apakah dia akan mengikutimu. Atau tawarkan dia 5 juta tael perak, dan suruh dia meninggalkan Songwu. Mari kita lihat apakah dia akan melakukan. Kamu seorang pria. Pria tahu apa yang diinginkan pria. Lakukan sesuatu. Oke. Song Yu adalah saudariku. Saudariku juga. Jadi kita harus melindunginya. Maaf, toko buku sudah tutup sekarang. Aku tidak ke sini untuk membeli apapun. Aku ke sini untukmu. Yang mulia tolong. Tuan Song, koleksimu cukup banyak. Buku adalah satu-satunya yang kumiliki. Maaf, penerimaan yang buruk. Komik, kamu juga baca komik. Itu milik saudariku. Dia sedang sekolah sekarang. Aku harus menjemputnya nanti. Aku tahu. Song Yu sudah cerita semuanya padaku. Orang tuamu sudah meninggal. Jadi membesarkan seorang saudari sendirian pasti sangat berat. Tidak juga. Orang tuaku meninggal sejak dulu. Jadi kami berdua saling mengandalkan. Aku sudah terbiasa sekarang. Silakan duduk. Yang mulia, kamu datang hari ini. Untuk Putri Kening bukan? Kamu hebat. Song Wu belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Ceritakan padaku. Dalam situasimu sekarang, kalau kamu menikahi Song Wu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Situasi saya saat ini tidak layak untuk statusnya. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk lulus ujian kekaisaran tahun ini. Setelah saya membangun karir saya, akan memulai keluarga. Dan berusaha sebaik mungkin untuk memberinya kehidupan terbaik yang layak ia dapatkan. Sungguh percaya diri kamu. Saya sudah belajar selama 10 tahun. Saya tahu nilai saya. Saya sudah membekal arti ilmu. Mengesankan harus saya akui. Kamu tahu apa? Kenapa saya tidak memberimu posisi yang sesuai sekarang juga? Tanpa ujian, kau akan punya waktu untuk menjaga Song Wu. Bagaimana menurutmu? Saya menghargai tawaranmu, Yang Mulia. Tapi, maaf, saya harus menolak. Kenapa? Saya sangat menyukai Nona Song Wu. Setelah mengetahui status mulianya,
Saya merasa tidak layak. Saya tidak ingin dia menderita bersamaku. Tapi, Nona Song percaya saya bisa merawatnya. Jika saya mengambil jalan pintas di sini, itu akan menggerogoti hati nurani saya. Saya akan merasa semua tahun belajar saya sia-sia. Untuk ujian kekaisaran, jangan campur tangan Tuan Muda ke-6. Dari semua orang, kamu memilih pemilik toko buku. Itu bisnis keluarganya. Orang tuanya sudah meninggal, dan dia mengelola toko buku untuk menghidupi dirinya. Dia bahkan sudah menabung cukup untuk biaya kuliahnya dan sedang mempersiapkan ujian kekaisaran dengan tutornya. Saya sudah bertemu dengannya. Dia orang yang bisa dipercaya. Tapi latar belakangnya yang rendah. Bagaimana jika dia punya niat tersembunyi? Jangan khawatir Nyonya Hi, kami sudah menguji karakternya. Dia bukan orang yang oportunis. Nyonya, izinkan kami menceritakan apa yang terjadi belakangan ini. Kamu akan mendapatkan gambaran lengkapnya. Song Woo dan aku pergi ke pasar malam. Tapi kami tersesat di kerumunan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ada yang berhutang padamu? Tidak ada. Aku perlu memberitahumu sesuatu, ayo. Aku membantu Song Woo untuk membuatnya terkesan. Yang Mulia mengetahuinya dan memanggil Song Woo. Sebelum memarahinya, aku ada di sana. Jadi aku pikir, aku harus membela Song Woo. Tapi mereka malah menertawakanku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, taktik ceroboh Song Woo hanya terjadi sekali. Dia berhenti sebelum terlambat. Jadi dia harus dimaafkan. TAPI Song Woo menegurku karena pengucapanku. ITU-STOP berhenti sebelum terlambat. Dia bilang saat aku salah ucap seperti itu. Aku berbicara tidak jelas. Kemudian Yang Mulia menyuruhku menyalin teks sebagai hukumanku. Aku berusaha keras untuk tidak mengoreksi mereka. Mereka sangat bodoh. ITU-STAP. Pastinya aku setuju. STAP, berhenti sebelum terlambat. Aku tahu kan? Tapi aku harus bilang, bahwa kamu tidak boleh membantah Yang Mulia. Karena itu membuatnya terlihat buruk. Benar. Otakku sakit setiap kali memikirkan ini. Dan sekarang aku mengungkitnya. Oh sakit. Sakit sekali. Apa yang kamu lakukan? Akulah. Aku hanya ingin meletakkan kepalaku di bahumu. Kalau kamu lelah, aku bisa membantumu menyalin sebagian teks. Tentu. Kalau kamu menyalinnya, tulisan tanganmu tidak bisa dibaca. Bagaimana dengan tulisan tanganku? Memangnya kenapa? Salin sendiri, aku malah sekarang. Tapi Sangguan, aku tidak bermaksud begitu. Maaf, bisakah kita masing-masing menyalin setengah teks? Kamu akhirnya datang ke sini untuk makan malam. Dengan ibumu. Benar, dia sibuk dengan urusan negara Mo belakangan ini. Zheng, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Mengenai itu, aku masih belum bertanya padamu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku memang ada permintaan. Silakan katakan. Ibu dan aku telah menemukan suami yang cocok untuk Putri Kening. Aku harap kamu bisa mengesahkan pernikahan ini, Ayah. Siapa dia? Seorang kandidat. Seorang rakyat biasa. Ada perbedaan status di antara mereka. Tapi Yin Zheng menunjukkan padaku artikel yang dia tulis. Aku cukup menyukainya. Benarkah? Dia memang berbakat. Song Woo ceroboh, memiliki suami yang serius untuk merawatnya. Akan baik untuknya, menurutku. Tapi dia adalah anak angkatmu. Dan aku memberinya gelar juga. Bayangkan, seorang putri menikahi rakyat biasa. Apakah itu pantas? Meskipun dia berasal dari latar belakang rendah, dia sepintar tulisannya. Jadi kalau dia lulus ujian, bahkan jika dia lulus ujian,
Song Wu tidak bisa menikahinya. Kalau tidak, semua pangeran dan putri muda kita akan menuntut kebebasan menikah. Apakah itu cukup? Bagi semua pewaris Istana Xin, pernikahan adalah sebuah kewajiban. Kau tidak bisa memanjakannya sesuka hati, dan kita tidak bisa melanggar aturan. Hanya untuknya saja. Tuan Yang Mulia. Saya mengerti kekhawatiran Tuan. Memang tidak benar melanggar aturan. Hanya untuk saya seorang. Oleh karena itu saya dengan sukarela melepaskan gelar kerajaan saya. Diam. Ibu. Apa yang kukatakan bukan atas dasar keinginan sesaat. Ini solusi yang saling menguntungkan. Dia adalah pria yang kucintai. Aku tidak akan menyesalinya. Dengan mengusirku, hal itu akan menjadi peringatan bagi para penghuni istana ini, bahwa pelanggar aturan akan berakhir seperti aku. Tuan Yang Mulia. Tuan Yang Mulia, aku hanya ingin menjadi rakyat biasa. Mohon kabulkan permintaanku. Song Wu, apakah kau akan menyesali apa yang baru saja kau ucapkan? Tidak akan. Song Wu. Mereka bilang jika aku tetap menjadi putri, aku tidak bisa bersamamu. Tapi sekarang aku bukan lagi seorang putri. Aku bukan putri kening dari Istana Xin. Aku juga bukan anak angkat Nyonya He. Mulai sekarang, aku hanyalah seorang rakyat biasa, yang namanya mirip denganmu. Aku tidak memiliki apapun. Apakah kau masih ingin tetap bersamaku? Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya peduli padamu. Segelas teh untuk menghormati Mu Zheng. Sekarang aku sudah menjadi rakyat biasa. Sebelum aku menikah, aku tidak bisa tinggal di kediamanmu lagi. Selama bertahun-tahun, kau telah merawat dan bersabar denganku. Ada terlalu banyak hal yang ingin kuucapkan terima kasih padamu. Namun aku akan menyebut semuanya satu persatu. Secangkir teh ini sebagai tanda terima kasihku. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku tidak terbiasa melihatmu serius dan sopan seperti ini. Apapun statusmu, apakah kau seorang putri atau bukan, kita adalah keluarga. Aku akan selalu menjadi saudaramu. Putri Yuaning, terima kasih atas bimbinganmu. Terima kasih banyak. Silakan minum teh yang mulia. Ini masih rumahmu. Silakan kembali kapan saja. Li Wei, tahukah kau? Dulu aku membencimu. Aku juga membencimu. Kau harus mengatakan ini meskipun kau akan pergi. Tapi sekarang, aku tidak ingin meninggalkanmu.
Jika dia memperlakukanmu dengan buruk atau mengganggumu, kita akan membuatnya membayar. Jinzan, Jinping, aku akan memberikan sebagian tabungan pribadiku untuk kalian berdua. Setelah masa indenture kalian selesai, itu akan menjadi mas kawin kalian, nona muda. Aku harus pergi sekarang. Tidak perlu mengantarku. Terima kasih atas perawatanmu selama ini. Aku akan berpamitan sekarang. Aku iri padanya. Dia bisa menjalani hidup yang dia inginkan. Dia bisa pergi kemana saja dia mau, dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Aku menggunakan setengah gula untuk hidangan penutup hari ini. Sekarang musim panas. Dan kurangi gula akan membuatnya tidak terlalu Ini membosankan. lezat. Terima kasih, Chef Lu. Itu tugas saya. Yang mulia, Anda baru saja menjabat di Kementerian Urusan 9 Negara. Menurut tradisi, kita harus mengadakan jamuan kenegaraan. Ya, Jamuan kenegaraan? 8 negara lainnya memiliki duta besar di sini. Di negara Sin untuk komunikasi yang lebih efektif. Dengan kepala baru urusan 9 negara. Perjamuan kenegaraan perlu diadakan untuk menyambut duta besar dari 8 negara. Itu adalah perjamuan kenegaraan. Karena kamu tidak tahu ini. Aku kira itu karena kamu belum selesai membaca perjamuan kerajaan 9 negara yang aku tandai untukmu. Salin teksnya saat kamu kembali. Kamu akan sibuk, Tuan. Biarkan Li Wei dan aku yang menangani perjamuan. Jika dia ingin menjadi nyonya muda ke-6, dia harus bisa mengadakan perjamuan sendiri. Ini adalah kesempatan belajar yang baik. aku akan mengusulkan kelayakan kewirausahaan perempuan ke ayah setelah perjamuan. Aku tahu kalian semua sedang membuka restoran, tapi tolong jangan lakukan hal yang ilegal. Itu akan merepotkan. Jangan khawatir, Yuan Ying dan aku akan mengorganisir perjamuan kenegaraan yang sempurna. Terima kasih atas pengertianmu, Tuan. Kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Ayo makan. Berdasarkan kuliahmu dan pengalamanku dari perjamuan pelantikan, aku telah menyederhanakan rencana dari perjamuan kenegaraan. Dalam hal tempat duduk, aku memisahkan duta besar dari negara dan negara Mo. Mereka tidak akur. Jadi mereka harus duduk bersama. Dalam hal menu, Liu Baoquan dan aku telah mendiskusikan dan menyetujui hidangan yang lebih sederhana yang cocok dengan minuman keras. Dengan begitu tidak ada tamu yang akan menderita gangguan pencernaan atau sakit perut. Dalam hal minuman, air untuk Tuan. Tapi minuman keras akan disajikan kepada yang lain sesuai dengan negara mereka. Nona Yuan Ying, kamu bisa melihat detailnya nanti. Nyonya muda ke-6, nyonya kita di sini bekerja sangat keras kali ini. Dia menghabiskan beberapa malam tanpa tidur merencanakan ini. Pujilah aku. Aku akan memberimu 8 kali ini. Kamu membuat kemajuan yang baik. Setelah aku pergi, kamu akan menjadi pasangan yang luar biasa. Aku tidak menyangka ini. Aku ingin mengatur pesta ini dengan baik, agar penguasa negara Sin akan mengizinkan wanita menjalankan bisnis. Dengan begitu Haitang dan yang lainnya
bisa membuka restoran di luar sana. Satalanka Castle untuk kita. Satu lompatan besar bagi wanita negara Sin. Aku akan tetap dengan rencanaku. Silakan. Apakah ini benar-benar cantik? Haruskah kita memilih sesuatu yang kurang mencolok? Tidak. Ini bagus. Kamu terlihat luar biasa dengan gaun ini. Benar, Nyonya. Kamu butuh warna cerah untuk melengkapi kulitmu yang seperti giok. Benarkah? Aku jadi malu. Kamu kuat, Nyonya. Ayo duduklah. Nyonya terlihat sangat berbeda hari ini. Aku tahu kan, Nyonya di sini adalah kecantikan alami, bukan? Apa yang mereka katakan lagi? Tidak peduli seberapa buruk sesuatu, selalu ada nilai di dalamnya. Lihat, untuk pesta ini, kamu merencanakan semuanya. Dari menu hingga jadwal, kamu mempertahankan posisimu sebagai istri. SSST sekarang, aku tidak ingin orang lain mendengar ini, tapi ini adalah fakta. Tidak. Tidak peduli seberapa dekat aku dengan Putri Yuanying, kamu tidak bisa mengatakan itu. Mengerti? Ya. Nyonya sangat cantik. Yang mulia, silakan naik kereta. Bu, bolehkah kami berbicara? Bu. Jadi, hanya ibu muda keenam yang diizinkan menghadiri jamuan itu. Tapi kenapa? Yang mulia. Hanya memerintahkan begitu. Tapi Li Wei juga hadir saat jamuan pelantikan. Jamuan pelantikan diadakan di kediaman. Jamuan negara adalah urusan resmi dan diadakan di Kementerian Urusan 9 Negara. Yang mulia mengawasi segalanya. Jadi aku tak bisa berbuat apa-apa. Tak apa? Ayo naik saja. Bukan. Jangan khawatir. Ini hanya jamuan makan. Dan kalau aku ikut, aku harus bertemu rekan-rekan tuan muda ke-6. Aku tidak mengenal mereka. Aku akan panik. Aku bisa tetap tinggal. Ada banyak hal yang harus dilakukan di kediaman ini. Ketika aku pergi ke negaramu, kamu harus menjaga kediaman ini sendirian. Sekarang giliran Bai Fu dan aku. Jangan khawatir, tapi Li Wei. APA Masalana. Ayo pergi. Bai Fu sakit. Aku harus tetap tinggal untuk merawatnya. Kamu bisa pergi dulu. Ya, betul. Tuan Muda. Sudah mulai larut. Ini urusan penting. Ayo jangan terlalu lama. Jangan sampai ketinggalan waktu yang baik. Pergilah sekarang. Ingatlah bawakan aku 2 bungkus kue kacang hijau Chen saat kamu kembali. Dia tak akan lupa. Tuan muda ke-6 tak akan lupa. Naik kereta sekarang. Aku bilang padamu, Nyonya pasti akan merindukan ini saat dia kembali.
Nyonya, kenapa Anda di sini? Di mana Tuan Muda? Saya merasa lelah. Saya tidak ingin pergi. Jadi saya biarkan mereka yang menghadirinya. Lelah? Tidak mungkin. Anda sangat bersemangat sebelumnya. Saya tidak. Itu hanya sebuah pesta. Saya yang menyusun menunya sendiri. Saya tahu apa yang akan saya makan. Lagi pula tidak ada yang enak. Saya harus menghormati banyak aturan. Dan saya tidak akan bisa makan sampai kenyang. Mengapa saya harus pergi? Dia menangis. Apa yang terjadi? Itu hanya mimpi belaka. Saya sudah terbiasa. Apa? Mimpi apa? Apa maksudnya? Artinya, semuanya sia-sia. Negeri Sin yang menyebalkan. Dengan hukum-hukumnya yang buruk. Pemimpin 9 negara. Negara manapun lebih baik darimu. Siapa sih yang membuat aturan-aturan itu? Dia pasti kejam, tidak berperasaan, tidak manusiawi, dan bajingan terkutuk. Nyonya, hati-hati dengan kata-katamu. Anda sedang mengutuk mantan penguasa negeri Sin. Ya Nyonya, kutuk dengan lebih pelan. Kalau Tuan Muda ke-6 mendengar ini, Anda akan dalam masalah. Tepat sekali. Dia, menurut rencana saya, dia seharusnya sedang minum sekarang. Saya harap dia mabuk dan membuat dirinya malu di depan semua orang. Membuat dirinya terlihat bodoh? Tidak tahu. Berhati-hatilah Nyonya. Apa? Bahkan kau juga harus melakukan ini padaku? Tuan Muda! Tuan Muda! Tuan Muda, apa kau baik-baik saja? Tuan Muda, bangun sekarang. Siapa yang melakukan ini? Bersabarlah denganku. Aku khawatir padamu jadi aku pulang lebih awal. Kau benar-benar punya tujuan yang bagus. Maafkan aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tahu itu tidak adil untukmu. Maafkan aku. Jika kau sedih, padaku aku saja. Jangan pendam sendiri. Negeri Sin punya banyak aturan buruk. Masing-masing dari mereka ada untuk membuat hidup semakin sulit. Aku bekerja begitu keras untuk membuat jamuan negara ini terjadi. Aku bersusah payah dan merancang banyak-banyak rencana. Dan ketika aku akan menyaksikan hasil kerja kerasku, aku tidak bisa hanya karena mereka bilang tidak. Kau tidak salah. Aku tidak salah. Nona Yuanying tidak bersalah. Tapi tidak ada yang bahagia. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah mengatakan segalanya padamu. Biarkan aku sendiri. Biarkan aku tenang selama beberapa hari. Baifu. Apakah aku terlalu keras? Ayahmu ada memar di kepalanya. Aku seharusnya ada di sana untuk merawatnya. Tapi aku sedih.
Kau seekor anjing dari negeri Sin. Apa kau suka tempat ini? Suatu hari aku akan membawamu ke negeri Ji. Indah sekali. Dan bebas? Kau pasti akan menyukainya. Tempat itu akan jauh-jauh lebih baik daripada tempat ini. Kamu masih bangun? Apa kamu sedang menyiksa Baifu di sini? Kamu juga masih bangun. Pergi main sekarang. Aku datang untuk minta maaf. Kenapa? Nyonya melakukan itu karena aku adalah putri dari negara Jin. Orang-orang bilang bahwa Tuan Muda keenam memperlakukanmu lebih baik. Dia melarang kehadiranmu karena tidak ingin menyakiti harga diriku. Kamu bekerja keras tapi tidak bisa menghadirinya. Ini salahku. Bukan salahmu. Semua ini adalah kesalahan aturan buruk di negara Sin. Mungkin suatu hari, kita bisa menjadi orang-orang yang mengubah status quo. Kamu menangani semuanya dengan sempurna. Aku pikir, kamu sangat cocok dengan aturan-aturan itu. Tapi itu tidak berarti aku setuju dengan mereka. Aku hanya tidak punya kekuatan untuk mengubahnya saat ini. Aku selalu percaya bahwa aku lebih baik dari saudara-saudaraku dan lebih cocok untuk menjabat. Tapi sayangnya negara Jin belum pernah memiliki pejabat wanita. Jadi aku hanya bisa mengikuti aturan dan menikah ke tempat ini. Menjadi pejabat wanita hanyalah sebuah mimpi. Tidak. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu akan mencapainya. Aku percaya padamu. Terima kasih. Mungkin suatu hari, aku akan cukup kuat untuk mengubah aturan, untuk bebas dari diskriminasi. Dan kemudian, aku ingin melindungi lebih banyak wanita. Aku ingin mereka bisa pergi kemanapun dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku tidak punya tujuan mulia seperti itu. Aku hanya ingin hidup yang bebas, di mana aku bisa melindungi siapapun yang ingin aku lindungi. Semoga semua wanita di dunia ini bisa hidup sesuka hati mereka. Itu akan membuat semua kesulitan saat ini sepadan. Kamu kena pukul ya? Wajahmu sekarang mengingatkanku saat Shangguan memukulku. Ekspresinya sama. Kau akan dipermalukan. APA maksudnya, artinya kamu jelek. Kamu jelek. Sheng, untukmu bersulang. Jamuan kenegaraanmu sukses besar. Para senior di Kementerian Urusan 9 Negara memujimu banyak. Simiwa Perkat Mirka. Siapa? Mereka berdua. Jadi kalian bertiga hidup rukun ya? Maksudmu apa? Sepertinya suasana hatimu bagus. Kamu tahu. Aku merasa, Jing dan aku semakin dekat. Dia berubah. Tadi Nyonya menyuruhku menyalin teks sebagai hukumanku. Dia membantuku menyalin setengahnya. Apa dia? Dia utang uang sama kamu. Dia mau kabur. Maaf dong. Enggak cuma. Kalian berdua jelek. Tapi juga jahat. Ya udahlah. Kenapa kamu enggak semangat hari ini? Aku enggak ngerti. Aku memperlakukan mereka dengan baik. Kenapa mereka melakukan ini padaku?
Silahkan. Terima kasih. Apa yang dikatakan Tuan Muda ke-6 benar. Dia akan mendukung keputusan kita untuk membuka restoran. Dia memang bilang begitu. Tapi apakah penguasa negara Sin setuju itu lain cerita. Kita lihat saja nanti. Sudah sangat baik Tuan Muda ke-6 untuk menyuarakan dukungannya. Dia benar-benar pria yang baik. Jauh lebih baik daripada An yang bodoh. Benar sekali. Kita akhirnya keluar dari tempat itu. Semoga kita tidak pernah bertemu dengannya lagi seumur hidup. Memberitahu Tuan Negara Sin adalah langkah yang berisiko. Tapi karena latar belakang kita yang tidak biasa. Kita harus, member the Who is Dana. Kalau tidak bisa berbalik merugikan. Tapi jika Tuan kita menolaknya, kita harus melupakan rencana membuka restoran. Jangan khawatir, kami mengerti. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Jika ada risiko, kita akan menanggungnya bersama. Bahkan jika kita gagal, kita tidak akan mati. Pasti ada jalan lain. Saya sudah berpikir, kita sedang membuka restoran sekarang. Tapi di masa depan, kita mungkin bisa membantu lebih banyak wanita. Tapi masih terlalu dini untuk memikirkan sejauh itu. Siapa peduli? Jika kamu butuh dana, datang saja padaku. Bersulang. Datang juga pada kami. Aku juga. Ini bersulang. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Li Wei dan saya. Kita bisa mulai dengan memilih lokasi restoran. Menggunakan 48 jalan di Pasar Timur sebagai contoh. Ada total 20 slot yang tersedia untuk disewa. Kita bisa membagi dan memeriksa tempat-tempat itu sebelum memutuskan detailnya. Seperti yang diharapkan dari Yuan Ying, bagaimana bisa kamu membicarakan bisnis tanpa aku? Song Wu. Ayo masuk. Berani sekali kamu mengecualikan aku dari kesepakatan besar ini? Sudah makan? Sudah. Tapi hidangan di sini terlihat jauh lebih menggoda. Aku akan makan lagi. Ngomong-ngomong kenapa kamu di sini? Ngomong-ngomong soal ini, semua kalian aku kasih tahu ya. Kalau aku nggak ketemu Haitang di jalan waktu itu, entah sampai kapan kalian bakal sembunyikan ini dariku. Kami nggak bermaksud menutupi darimu. Kamu rencananya mau nikah sama Tuan Song. Kami nggak mau kamu terlalu lelah. Makanya nggak bilang, kamu mau nikah? Selamat ya, selamat. Terima kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Song Wuku orangnya luar biasa. Dia langsung lulus ujian. Jadi ibu udah pilih tanggal baik buat kita. Tanggal 8 bulan depan. Aku harap kalian semua datang. Pasti. Jangan ganti topik dulu. Walaupun aku mau nikah, gak berarti kalian boleh bohong sama aku. Ini bisnis yang menguntungkan. Gak mungkin aku gak ikut. Aku juga mau investasi. Oke. Berapa? Bilang ke Yuan Ying sama aku kami catat. Bagus. Teman-temanku, kalau restorannya udah jalan, kalau butuh bantuan, bilang aja sama aku juga mau kerja di sini. Lebih baik daripada di rumah ayah. Datang aja kalau nggak keberatan. Di rumah aja juga bosen. Aku iri sama kamu. Kamu punya pasangan hidup dan hidup bahagia. Bagus banget. Untukmu. Ayo, semoga semua wanita di dunia ini hidupnya bahagia. Oke. Bersulang.